Inginnya itu setelah lulus saya kuliah, Mas. Tapi kembali lagi karena saya hidupnya di desa dan banyak saudara-saudara itu kan mature nyapa kok ndadak kuliah. Wong wedok ki lho sok bakale ning pawon. Habis itu awalnya itu TikTok itu tak masukinnya juga random barangnya ya, barang yang tak jual di Lazada itu tak masukkan. Terus termasuk amplop lebaran. Jadi amplop lebaran itu sebelum di TikTok itu sebenarnya udah tak masukkan ke Lazada. Tapi kan kategorinya amburadul, Mas. Yang itu omsetnya berapa, Mas ya? Itu 3 bulan 800-an, Mas. Jadi di bulan pertama ini kan saya ngelap sendiri, adminnya sendiri, cetak resi sendiri. Terus setelah itu ada sedikit tragedi. Ternyata memang jatah jodohnya sudah habis. Ya kan jodoh itu ada jatahnya ya, Mas ya katanya. Jadi ya kita berpisah baik-baik. Jadi mulai dari 2023 itu sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumala Sinta. Bisnis saya jualan di TikTok dengan follower 33,4. Saya dari Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Bidang jualannya lebih ke amplop lebaran, Mas. Jadi misal sebelum puasa itu kita bikinnya amplop lebaran. Atau kalau mau Imlek atau mau Natal, itu berarti sesuai musimnya gitu loh, Kak. Jadi kita lihat kalender nih. Apalagi kalau sekarang itu kan mau mendekati tahun ajaran baru. Jadi kita produksinya itu produksi sampul buku seperti itu. Atau flashcard perkalian seperti itu. Di bidang alat tulis, di kategori seller centernya TikTok itu masuk ke alat tulis dan alat perkantoran. Jadi gini, saya lahir di tahun 93, lahirnya itu di Blitar, Jawa Timur. Terus kata mama saya waktu saya usia 2 atau 3 bulan, itu dibawa ke Solo. Karena kebetulan ayah saya asli Solo, tepatnya di alun-alun kidul masuk Pasar Kliwon, kecamatannya. Saya dari kecil, dari bayi ya, Mas ya berarti. Dari bayi itu sampai kelas 5 SD itu saya di Solo. Terus sudah dewasa saya pindah ke Blitar karena memang ibu saya aslinya Blitar dan sekarang berdomisili di Ngancar, Kediri gitu. Jadi gini, waktu dari saya bayi sampai saya kelas 1 SD itu, Mas, itu kan saya di Solo nih. Terus kelas 2 SD itu mama saya pergi ke Arab. Nah, di Solo itu saya sama ayah saya, kakek dan nenek. Kebetulan kakek nenek itu jualan sate kambing. Karena memang kalau di Solo itu kan khasnya sate, gulai, tengkleng itu ya, Mas ya. Kan waktu ada mama itu kan namanya ada ibu ya. Berarti kan belajarnya kan ada yang ngajarin. Kelas 1 itu ya ranking. Terus waktu kelas 2 ditinggal mama itu otomatis pelajaran kan langsung merosot ya nilai-nilainya ya. Nah, karena ikut nenek sama kakek jualan. Waktu itu mulai dari jam 12 siang sampai 12 malam. Iya, jualannya. Jualannya kan nggak mubeng, Mas, manggrok gitu. Warung, ya. Kalau di Solo kan memang terkenal dengan kambing ya. Terus jam 12 siang itu berangkat, sampai malam otomatis nggak ngaji, nggak belajar. Langsung pelajaran itu merosot semua nilainya. Puncaknya ketika kelas 5 SD, mama telepon kakek saya yang ada di Blitar. Ini Sinta pelajarannya medok kabeh gitu. Ya kan wajar ya seorang ibu itu kepikiran di sana nggak ngaji, di sana pelajarannya merosot. Akhirnya mama telepon Mbah Kong suruh jemput saya untuk dibawa ke Blitar. Karena di Blitar tepatnya di Desa Pikatan itu kan mayoritas kan pasti ngaji, diniyah, habis diniyah kadang masih TPA, terus ngaji turutan sampai malam gitu ya, Mas. Jadi saya pindah dan lama sampai sekarang di Blitar itu dari kelas 5 sampai sekarang. Karena ayah sama kakek sama nenek itu kan jadi satu rumahnya. Sedangkan ayah saya itu pekerjaannya sopir pribadi, kayak sopir kantor gitu loh, Mas. Jadi ketika ayah ngantar bosnya itu keluar kota, itu kan otomatis saya diopeni sama Mbah Kong sama Mbah Huti. Ya namanya Mbah ya, apalagi saya kan masih kelas 2, 3, 4 itu kan nek nggak gelem sekolah ya udah gitu kan. Apalagi jadi cucu tersayang gitu. Minta apapun itu kayak ya wis nyoh gitu. Saya itu inget
banget karena sekolah saya itu kan di Keraton, SD Pamadi Putri namanya. Itu gabung jadi satu sama SMK, Mas. Saya itu ingat betul, soto itu satu mangkoknya masih Rp500, ya kan? Untuk seukuran anak SD, dengan soto itu Rp500, terus tape goreng itu Rp50. Saya itu minta setiap hari sangunya 5.000, Mas. 5.000. Kalau nggak 5.000 aku nggak mau sekolah gitu. Dan dikasih. Terus kayak, pokoknya foto kesayangan lah, Mas. Foto kesayangan banget. Jadi ayah saya sama mamah berpisah itu ya semenjak mamah ke Arab itu. Jadi dari saya kelas 2 SD. Dari saya kelas 2 SD, terus pulang bener-bener pulang di rumah Indonesia itu baru 2023 kemarin. Jadi berapa tahun ya, Mas ya? Dari tahun 2003 sampai 2023. Berarti saya sama mama saya itu hampir 20 tahunan ya, enggak jadi satu. Hak asuh dulu itu ditanya sama mama, pengen melok sopo gitu. Ya saya namanya ibu, bagaimanapun kan tetap mau ikut ibu. Padahal ayah saya itu juga gati banget, Mas, sebenarnya. Gati banget. Bahkan nenek saya itu sampai 2 tahun setelahnya itu langsung stroke terus nggak ada gitu loh. Ketika saya tinggal di Blitar, terus 2 tahun setelahnya nggak ada. Stroke lama terus meninggal gitu. Tapi sama Bapak masih baik hubungannya? Baik, masih baik. Sampai sekarang masih komunikasi sama ayah. Bahkan tahun kemarin juga saya masih sering ke Solo. Sama saudara-saudara itu sering. Kemarin juga kakak sepupu kesini sama ibunya, tidur di sini sampai 4 hari. Jadi untuk komunikasi memang saya sama saudara, saya sama ayah itu nggak ada apa-apa, baik-baik aja semuanya gitu, Mas. Jadi dari peralihan di Solo sebagai tuan putri ya, minta apa-apa terus dikasih gitu. Begitu pindah ke Blitar, karena memang Blitar itu kan desa ya, Mas. Kalau di Solo kan tinggal di kotanya. Terus dan di desa itu kan langsung jerek gitu loh, Mas. Loh gitu. Saya awalnya nggak pernah ngaji, jadi ngaji mulai dari pagi, sekolah pulang jam 12. Pulang jam 12, jam 2 udah diniyah. Jam 2 sampai jam 4 diniyahnya. Terus jam 4 sampai jam 5 TPA. Habis TPA, pulang. Habis maghrib ngaji turutan. Jadi kayak langsung seret gitu. Tapi untungnya itu ada 2 sepupu saya. Jadi kacek 5 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi sak pantaran. Yes, untungnya ada mereka. Jadi rame-rame gitu. Kayak gitu ceritanya. Langsung dari tuan putri langsung jeret gitu. Anak bisa. Iya, sangunya 500, Mas. Dari 5.000 jadi Rp500. Kan jadi langsung kayak wah gitu. Tapi itu pengalaman yang Masya Allah menurut saya. Tapi di situ membentuk Kumala. Ini loh Kumala. Kan mau nggak mau jauh dari ayah, jauh dari mama. Di situ ada saudara, ada mbah. Terus kayak ibaratnya kan kalau di Solo masih ada ayah. Terus pindah di Blitar nggak ada semuanya. Jadi kayak memeluk sendiri gitu, Mas. Dulu itu misal lagi galau gitu ya, kok iki enek ayahe, enek ibuke, wajar ya, Mas ya, anak kecil kan, kok aku nggak enek, itu ya nangis meluk guling. Padahal sebelah saya nenek, jadi wes kok ya amrih nggak kerungu gitu, ya nangis meluk guling. Itu makanan sehari-hari. Tapi mungkin kalau Kumala tetap di Solo, mungkin Kumala nggak akan jadi yang seperti sekarang, nggak akan sekuat sekarang, karena kan dengan berpisahnya mama sama ayah membentuk iki lho Kumala sing tegar, sing kuat gitu. Jadi banyaklah, Mas. Itu seingat Kumala itu yang jemput kan kakek sama bule. Karena memang nggak tahu ya kenapa itu saya mau dulu, Mas. Mau aja gitu. Sekolah di kono ya kok ngene kan ngoten nggih. Kok ning kono enek Vina, Novi. Terus kan karena di Solo sendiri nggak punya siapa-siapa, kan saya anak tunggal, Mas. Di Solo itu kan nggak punya temen. Jadi sama Mbah Uti, Mbah Kung tok, ya kan otomatis mau, Mas, anak kecil. Kok ning kono sekolah ning kono gini gitu loh. Jadi ya ampun mau. Protes atau penolakan diri terhadap keadaan ayah dan ibu gitu ada. Itu 2 kali mau minggat, Mas. Iya. Kan saya dari bayi di Solo nih, otomatis tahu dong bis mana, bis apa namanya, terus angkutan mana, nomor berapa yang harus ditumpangi, turun di mana. Itu kan karena dari kecil sering diajak jadi paham. Nah, karena namanya anak kecil nggih, di Solo jadi tuan putri, terus mungkin di Blitar
ada omongan sing rodok dhuwur, padahal itu sebenarnya menasihati. Tapi kan penompone kita itu nggak kayak gitu. Itu merasa seolah-olah kayak aku nih kayaknya nggak di sopo-sopo gitu. Saya ambil itu tas mas. Waktu itu di Blitar belum ada tas geretan. Itu tahun berapa saya lupa. Tas geretan tuh belum ada, saya udah punya. Tak ada itu, saya wadah itu baju-baju itu tak adai. Sampai nenek saya yang Blitar itu nangis. Kalau bahasa Jawanya gini, ojo minggat, engkau mau minggat, boleh dikepuki ya rombah kongmu gitu. Sambil nangis-nangis gitu ya. Terus ya saya jawab, aku nih kayaknya nggak disayang gitu. Aku nih kayaknya nggak disayang. Padahal sebenarnya Mbok itu sayang banget, cuma kan mungkin bahasa cintanya beda. Kalau sekarang kan karena di media sosial sudah bertebangan ilmu-ilmu parenting ya mas. Oh ternyata bahasa cinta setiap orang itu beda-beda. Mungkin dulu kalau aku malah paham, ya nggak akan kayak gitu. Karena cah cilik kan nggak paham mas. Jadi kayak aku diseneni terus, aku panggah kon ngalah. Ya kan wajar ya, anak tunggal nggak pernah disuruh ngalah, terus kon ngalah itu kan termasuk kok ngene toh. Pernah itu mas, 2 kali mau minggat. Usia berapa ya? Kelas 5 SD sama 6 SD. Kan itu baru. Oh, jadi awal-awal ya? Iya, mungkin 6 bulan, terus 1 tahun. Terus setelah itu ada Pak Lek saya menikah sama tante saya orang Jogja. Jadi kan di rumah yang awalnya sama Mbok Etok, itu jadi ada tambahan tante itu. Dan di situ baru kayak tante itu, saya ada temennya ngobrol gitu mas. Itu ceritanya. Setelah itu saya SMP di rumah itu sama tante sama Mbok E. Waktu SD itu sebenarnya ayah saya udah jemputnya langsung ke sekolahan 2 kali seingat saya, tapi sayanya nggak mau. Terus diparani ke rumah itu saya juga nggak mau. Nggak tahu ya mas, dulu pokoknya nggak mau gitu loh. Kayak gini, sebenarnya mungkin ini keliru kayak apa ya mas ya, menurut saya itu omongannya wong sekitar. Kayak, engko lek ning kono, engko lek duwe butiri ki jahat lho ngene-ngene. Lah itu loh mas, anak kecil kan kalau didoktrin kayak gitu kan, oh kok sana lu ngene gitu. Jadi lebih ke situ sih dulu. Kan jo namanya masih kelas 5 dan anak sekarang sama dulu itu saya rasa itu lebih pinteran anak sekarang. Kalau dulu itu kan akses kayak media sosial belum ada. Jadi enek sing ngomong ngene ya wis takut gitu. Jadi dulu takutnya itu karena nggak mau pulang ke sana. Takut kalau di sana kok enek ibu tiri gini-gini gitu. Padahal sebenarnya sekarang ada ibu tiri ada. Tapi beliaunya baik banget Masya Allah. Jadi misal ke sana itu ayah sama ibu itu bilangnya nduk gitu. Saya itu yang seneng itu mas. Sampai sekarang ayah saya manggilnya itu nduk Cah Ayu, itu nggak pernah ketinggalan. Nduk Cah Ayu kan kalau orang Jawa Timur jarang ya mas ada yang manggil kayak gitu. Mesti kayak nduk Cah Ayu lagi ngopo, nduk Cah Ayu gini-gini ngoten. Itu yang saya salut sama ayah saya sampai sekarang. Panggilannya itu tetap konsisten. Nduk Cah Ayu, padahal anaknya orang mestilah Ayu. SMA itu nenek saya meninggal, nenek saya yang Blitar meninggal. Jadi itu saya ingat betul ada penyesalan sih mas di situ. Karena saya kan dari SMA dari SMP bahkan, dari SMP sampai SMK itu numpak kol loh mas, angkutan. Karena memang walaupun anak tunggal, walaupun ibu saya itu kerja di luar negeri, tapi beliau itu bukan sing nyoh opo-opo tak tumbasnya itu enggak. Jadi dulu memang saya mikirnya jahat banget ya. Kabeh teman-teman itu SMP udah ada yang dibeliin Mio. Itu awal-awal Mio tapi rujinya yang masih ruji itu mas, belum bintang. Nah itu kan hits banget ya. Terus teman-teman punya HP itu saya juga belum dibeliin. Nah terus di SMA itu kan masih naik angkutan. Tapi ibu saya itu membelikan HP ya kelas 1 itu, tapi langsung yang bagus. Jadi liane sih 3315 saya sudah Sony Ericsson gitu. Sony Ericsson Cybersuit. Masih kan? Iya masih. Itu HP pertama kali yang dan bagus itu. Jadi masih melekat gitu loh mas. Itu di momen SMA. Terus karena buru-buru mau kesiangan ya mas. Ini posisi mama masih di luar negeri. Saya sama nenek saya terus itu karena mau kesiangan, kan pegang buku paketnya banyak tuh mas. Posisi nenek ini sudah stroke, jadi mau miring terus, melumah terus gitu loh. Itu tuh minta tolong untuk aku melumahno gitu. Sebenarnya saya itu nggak marah mas, tapi karena bukunya paket itu banyak, kan tak taruh di lantai gitu kan. Jadi kesannya kayak brok gitu loh. Padahal saya nggak marah, cuma ya rodok kesusu tapi nggak marah. Terus karena rodok kesusu terus brok, ya tak lumah nih. Terus habis itu
Mbak itu senyum. Tapi kan saya nggak senyum karena wis lak kesusu. Terus sorenya saya pulang sekolah itu beliaunya nggak ada. Itu agak sakit gitu kalau diingat-ingat. Maksudnya kan saya nggak ada niatan kayak gitu, tapi engkau mboknya penompo nih gitu loh Mas. Itu kalau inget sakit. SMA itu karena saya itu seneng itu Mas, ngotak-ngatik. Jadi dulu itu usum kain flanel. Kain flanel itu dibikin bros, dibikin bando, bentuk pita gede gitu kan. Nah, itu saya bikin kayak gitu. Saya jual ke teman-teman, ke guru-guru. Kan kalau guru-guru untuk anak-anaknya. Kebetulan sekolah saya kan kejuruan, SMK. Jadi memang saya itu dulu disuruh SMA tapi saya nggak mau. Karena kalau SMK itu bayangannya setelah sekolah langsung lulus langsung kerja gitu loh Mas. Dan di sekolah saya itu dulu itu masuk itu senengnya seragamnya bagus. Lah setelah masuk ke situ lah kok seragamnya ganti Mas. Banyak yang kecewa itu. Jadi ya pengaruh. Apalagi mayoritasnya perempuan. Sekolahnya mayoritasnya perempuan. Jadi kayak loh kok ganti gitu. Jadi saya sekolahnya di kejuruan, jurusannya kan perkantoran. Pinginnya itu setelah lulus saya kuliah Mas. Tapi kembali lagi karena saya hidupnya di desa dan banyak saudara-saudara itu kan mature nyapa kok dadak kuliah. Wong wedok ki lho sok bakale ning pawon. Terus ada satu kata yaitu sakit pada waktu itu. Tapi kalau diinget-inget di flashback, mungkin kalau nggak ada kata-kata itu untuk saya dan mama, mungkin kita berdua nggak akan di posisi ini sekarang. Jadi kata-katanya gini, nek awakmu kuliah, ibumu lorong duwe omah, mamahmu belum punya rumah, mosok panggah arep nunut neng gene dulure, terus begitu. Itu ada beberapa yang bilang kayak gitu. Terus di situ kan saya mikir loh Mas, iya mama saya kerja sendiri dari saya kecil sampai saya SMA, bahkan itu belum pulang. Kalau saya egois kuliah, nanti kalau mama tiba-tiba pulang dan belum punya rumah gimana? Posisi mama waktu itu ilegal Mas. Kalau ilegal kan sekali pulang nggak bisa kembali. Kalau ketangkep di penjara di sana. Jadi di situ saya mikir, ya wes, mari lulus saya kerja gitu. Setelah itu, tapi karena omongan yang kayak gitu tadi loh Mas, mama saya kan, saya nggak tahu mama saya dapat omongan itu dari mana atau dari saya sendiri, saya juga lupa. Mama saya juga semangat untuk mengumpulkan uang, karena kan kalau dulu itu kalau ilegal kan kabur-kaburan ya Mas. Jadi di sini, jadi ibaratnya setiap bulan itu kayak belum pasti gitu loh, kayak entek nggih sekolah. Sebenarnya juga sekolah itu karena banyak, sajane juga banyak Mas. Waktu itu sehari 10.000, yang 4.000 untuk angkutan, yang 6.000 untuk sangu, terus buku-buku, yes kayak gitu-gitulah. Terus setelah itu lulus ya Mas, lulus saya daftar di salah satu franchise. Waktu dulu itu masih hits kan, kalau apalagi di saya kan orang desa, langsung jadi kasir itu kan rodok mending titik toh Mas. Indomaret Mas. Indomaret, saya pernah di Indomaret. Jadi setelah saya lulus SMK Mas, saya langsung daftar ke Malang itu. Ke Malang ternyata banyak itu pesertanya yang daftar. Terus ya wis lah, kalau misal nggak lolos ya wis gitu. Ternyata seleksi itu 2 hari seingat saya. Bayangkan Mas, saya itu nggak pernah keluar kemana-mana, ya kan. Terus ke Malang berdua sama teman saya, dan waktu nyampe sana itu ternyata sudah tutup karena udah jam 8 lebih. 8 pagi tapi udah tutup. Iya, kalau nggak salah itu 9 pagi, maaf. Jadi nyampe sana jam 9 pagi, ternyata itu lowongannya itu ditutup jam 8 pagi. Jadi kayak ya pelongo-pelongo toh Mas. Wes di Malang nggak kenal siapa-siapa gitu. Terus untungnya itu saya pernah PKL di Politeknik Negeri Malang waktu kelas 2 SMK. Jadi ada salah satu kakak kelas saya yang kebetulan kuliah di Malang. Untungnya itu saya ada nomor teleponnya. Akhirnya saya nginep neng kose Mas untuk besok paginya gitu loh. Ya untungnya itu masih alhamdulillah gitu. Akhirnya keterima. Kan saya berdua sama teman saya nggak keterima, saya keterima. Dan itu pun nggak boleh dibuka waktu habis wawancara, harus dibukanya nyampe di rumah. Itu tapi saya udah feeling kayak nyampe kok nggak boleh dibuka gitu. Pas wawancara perorangan itu loh Mas. Terus saya kerjanya itu dulu di Indomaret Kademangan, Blitar. Nggak di Malang, karena ditanya domisilinya mana. Sebenarnya bisa Mas di Malang waktu itu, tapi kan saya nggak mau karena jauh. Mintanya di mana, di Blitar gitu. Di kasir Indomaret itu magangnya kan 6 bulan Mas kalau dulu. 3 bulan itu sebenarnya sudah diangkat untuk jadi pegawai tetap karena kan kinerjanya bagus. Ada tapinya. Jadi dari Pikatan ke Kademangan kan jauh ya Mas, 45 menit kan.
apalagi Kademangannya sing selatan. Setelah jembatan itu masih ke selatan, pasar mas, pasar Kademangan. Itu 4-5 menit kan kalau dari rumah. Dan Indomaret kan kerjanya sip-sipan. Kalau masuk sip malam, saya pasti keluar dari toko itu jam setengah 11 sampai jam 11. Otomatis karena dulu itu punya pacar ya mas, kan dianterin toh. Tapi kita naik sepeda sendiri-sendiri. Terus ya itulah, tonggo kan langsung desas-desus gitu. Namanya orang desa ya mas ya. Padahal cuma diterin dan itu pun naik motor sendiri-sendiri gitu loh. Nah, ketika 3 bulan di Indomaret itu terus saya resign karena disuruh menikah sama saudara-saudara. Padahal sebenarnya itu saya pengen punya pengalaman yang banyak lagi gitu loh mas. Tapi ya namanya kembali lagi ke saya lah. Saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Ya udah, saya menikah di usia 19 tahun. Cukup mudah sekali. Setelah nikah itu kan saya usia 19 ke 20 ya mas. Itu saya karena di ikatan tadi itu nggak ada, kan Siba sudah nggak ada nih. Terus adanya tante, ya kan nggak mungkin saya di sana. Akhirnya saya ikut suami ke Blitar. Itu saya sama mertua itu selama 8 tahun mas. Saya tinggal bareng mertua. Karena posisi memang LDR, beliaunya lagi di Surabaya. Jadi saya di rumah dengan mertua dulu itu. Dulu di kereta api. Ya ketemunya itu ya waktu saya magang di Malang itu loh mas. Waktu SMK kan magang di Malang 3 bulan di Politeknik. Terus ya itu ketemunya beliaunya pas di Blitar, masih di stasiun Blitar maksudnya. Terus setelah itu tahun 2014-15an itu karena saya kan orangnya itu penasaran, gampang penasaran. Dan waktu itu kan bener-bener belum ada pekerjaan. Jadi kalau ada resep, dulu kan masih Facebook masih fenomenal banget ya, kayak grup masak, grup kue kering kayak gitu tuh ada resep langsung tak bikin gitu loh mas. Nah ketika momen lebaran ya bikin lidah kucing, terus nastar kayak gitu-gitu tak jual. Ya memang ya enak, memang kayak apa ya namanya, gampang. Iki kayak apa sih, iki kudu piye sih gitu. Terus habis itu jualannya dulu iya lewat status kan kalau kayak dulu Facebook. Iya WA juga, Facebook juga. Tapi kebanyakan yang beli ya teman-teman. Karena masih belum belajar gimana cara jualan di marketplace kan kalau dulu itu. Dan Facebook juga belum ada marketplace-nya kan dulu mas. Seperti itu. Usaha kue kering. Terus di 2016 kebetulan ketemu sama salah satu teman lewat online juga. Beliaunya tinggal di Tasikmalaya. Nah waktu itu belum booming skincare kayak sekarang mas. Jadi di 2016 ini saya diajak teman saya namanya Mbak Rere kan, untuk ayo Mbak ini ikut jualan, ini ada pelangsing sama skincare-nya ya satu paket gitu mas. Terus ini nanti profitnya sekian, jualnya sekian, mbaknya dapat laba 50.000 gitu. Jadi satu paket skincare itu labanya 50.000, satu botol pelangsing itu labanya 50.000. Siapa yang nggak tergiur mas ya kan? Iya betul. Tahun 2016 satu botol 50.000 kan ya wis lumayan itu labanya. Itu 275 dulu, 275 saya dapat labanya 50.000. Terus setelah itu kan itu bener-bener kayak gini mas, uang saya itu tinggal 1 juta tok til. Terus saya mikir gini, uang 1 juta ini nek tak belanjane kabeh kayak yang ku payu pora yo, engko lek enggak payu iya ya gitu kan. Terus saya diem, terus saya gini, wis lah bismillah gitu. Saya belanjakan itu habis 1.100.000. Dapat 3 pelangsing sama 3 paket skincare. Saya mulai jualan tuh di WA, terus di Facebook itu kan kalau dulu masih ke grup gabung jual beli mana itu loh mas ya kan. Saya masukin itu, saya iklan di situ. Terus kan dari sananya juga udah ada testimoninya. Dan memang kebetulan obatnya itu memang agak bagus. Jadi ada hasil gitu loh mas. Nah setelah itu laku ini mas satu. Seneng ya mas ya, laku gitu. Saya kumpulkan. Terus kayak gitu terus sampai ini habis barang ini tadi. 3 skincare sama 3 pelangsing ini habis. Dapat labanya berarti sekitar 300.000 ya mas. Karena kan cuma dapat 6 paket. Setelah itu mbaknya ini memang beliaunya ini pinter kayak, Mbak iki kudune ngene, kenapa nggak ditambahi segini gitu loh. Ini kalau mbaknya beli 1 lusin nanti labanya 1 botolnya jadi 75.000. Nah gitu, otomatis kan saya ada semangat. Wah ini lumayan ini dari laba 50 jadi 75 gitu. Akhirnya uang yang laba ini tadi nggak tak otak-atik mas, tak puterin lagi sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan itu stok saya kan banyak ya mas. Terus saya juga punya beberapa reseller. Di 2-3 bulan setelahnya itu omsetnya udah 20 juta mas.
omsetnya. Bulanan. Iya, jadi kalau nggak salah bulan kedua ini 1 bulannya udah 20 juta. Dan saya manggilnya kakak ya, saya udah kayak kakak sendiri soalnya. Kakak saya ini, dia itu tipe orang, saya nggak pelit sih sebenarnya. Kak Rere itu nggak pelit, jadi kayak ini nanti kalau bisa bulan ini tak kasih reward mas gitu loh. Jadi kan saya sebagai pemula langsung semangat ya. Apalagi saya anak tunggal, terus Mbak Rere ini juga orangnya itu dewasa. Jadi aku merasa punya kakak gitu loh. Terus akhirnya saya semangat untuk bukan cari reseller sih, orang yang pernah beli terus itu masih ayo Mbak jadi reseller nanti gini gitu loh. Di bulan ke-6 apa ke-7 saya lupa, itu sudah 100 juta mas omsetnya di tahun 2017. Nah itu di 2017 itu saya diundang sama ownernya. Ownernya itu yang perempuan orang Tasikmalaya, yang laki-laki Surabaya. Karena ngerti wong Jawa Timur, saya Jawa Timur, dan dulu itu modal, kan tadi uangnya 1 juta ya mas. Kalau saya mau 1 pak kan otomatis uangnya masih kurang, karena labanya masih 300. Sebenarnya itu jualan wedus mas, jual kambing untuk modal. Nah karena ceritanya unik, akhirnya saya dipanggil untuk ke Jakarta. Ini loh, modal awalnya itu jualan kambing. Kalau orang biasanya kan reseller yang lain jualan emas ya, kalung, gelang. Kalau saya nggak punyanya kambing ya dijualnya kambing loh mas. Ya wes, kambing itu tak jual. Kambing itu dijual, ternyata di bulan ke-6 apa 7 omset 100 juta itu. Terus dipanggil ke Jakarta, disuruh ngisi mas. Bukan ngisi sih sebenarnya, kayak memotivasi ibu, kan kebanyakan ibu-ibu mas, mayoritas itu ibu-ibu yang sudah menikah ngoten loh. Jadi di situ itu untuk kita ini loh sharing. Saya itu bermula dari modalnya dari jual kambing, terus jadi omset 100 juta di bulan ke-6 itu saya sampai 2018. Terus di 2018 itu karena ada sedikit crash antara, kan kalau distributor sama distributor wajar ya mas kayak gitu. Tapi kan distributornya kakak saya yang tadi, Kak Rere tadi. Jadi Kak Rere yang kena, saya juga ikut kena karena saya adiknya gitu loh. Jadi di situ ada perbedaan antara distri yang satu sama distri yang lain. Akhirnya kita keluar aja gitu. Dan posisi keluar itu setelah saya kulaan 100 juta mas. Jadi habis kulaan langsung di tik gitu. Terus gimana barangnya? Kita jual is net, maksudnya itu yang penting kita nggak rugi banget kayak gitu. Terus setelah itu habis, itu kan seetalase ya mas 100 juta. Mbak Rere itu 200 juta, saya 100 juta. Terus akhirnya untungnya itu teman-teman reseller saya loyal semua mas. Karena tahu, iki nggak kayak gini ceritanya gitu loh. Jadi saya sama tim saya langsung medot, akhirnya menghabiskan sisa stok itu. 6 bulan setelahnya Mbak Rere punya produk sendiri. Ya kan, karena Mbak Rere merasa saya masih punya tanggung jawab. Saya juga punya reseller, Mbak Rere juga punya reseller. Ini kan kasihan, apalagi sudah setia ngedot gitu loh mas. Jadinya mengeluarkan produk baru lagi gitu. Terus habis itu 2020 itu saya vakum. Nggak lama lah mas, karena dari luar pun juga sudah banyak skincare yang masuk itu loh. Iya. Jadi kalau Mbak Rere itu lebih ke cari tim. Kalau saya memang di belakang layar dari dulu. Jadi entah itu ide kontennya gimana, kayak Instagram itu kan saya yang ngedit, memang saya seneng edit. Jadi kayak ini seharusnya ide gini loh, ini dibikin kayak gini loh, itu saya idenya. Tapi kalau untuk kakak saya ini lebih ke tim. Nah, jadi memang punya peran sendiri-sendiri. Terus di 2020 itu karena nggak kuat dengan persaingan yang krim wajah mulai banyak, itu udah kita berhenti gitu. Terus di 2021 awal itu saya diajak sama teman saya, orang Sidoarjo, Mbak Ika namanya. Kan bayangkan mas ya, dari Pelangsing, apalagi saya udah distributor ya. Distributor itu labanya 100.000 mas. Kadang 125 satu botolnya. Dari laba 125 terus diajak jualan yang labanya 1.000, itu kira-kira gimana? Semuanya dijual. Jadi gini, perbedaannya ya, jadi kayak lebih membuka pemikiran saya. Dari yang dulu batinnya oke, terus, dan itu kan kalau kita jualan di produk itu nggak boleh jualan yang lain tuh mas. Nah, akhirnya di 2020 itu saya vakum, terus diajak Mbak Ika itu untuk
sekolah Lazada. Di situ saya tanya, kita jualan apa di Lazada? Ya terserah, kamu mau jual apa gitu. Saya sih nggak mau dulu itu mas. Ternyata teman saya itu udah ikut kelas, jadi ada 3 batch. Teman saya di batch pertama. Dia sudah merasakan buktinya kalau jualan di Lazada pada waktu itu memang banyak, bener. Bisa 50, 100 pakai sehari mas. Itu kan saya penasaran dong mas ya, ikut tenanan apa hoak gitu kan. Pas bukaan batch kedua ini, saya diajak itu kan masih nggak mau mas. Piro kelasnya gitu kan, 400.000. Pada waktu itu masih kayak 400.000. Larang yo, padahal itu omset sudah 3 digit tuh mas ya. Omset sudah 3 digit diajak kelas 400 jadi larang. Itu terus alhamdulillah ya mas ya, namanya masih rezeki. Ternyata guru saya ini cuma buka 3 batch dan saya ikut di batch yang terakhir. Di situ saya mulai jualan, belum jualan sih. Itu ada 7 materi, tapi beliaunya ngasihnya itu 1 hari 1 materi. Kan enak ya mas, nggak langsung kayak kita beli yang ya banyak itu kan langsung nut-nut gitu loh mas. Itu sehari cuma dikeluarkan 1 kali, langsung praktek. Nanti kalau udah laporan, dan itu kan pesertanya terbatas. Nah, guru saya itu namanya Pak Muharram. Terima kasih banget pokoknya. Pak Muharram biru. Terus itu, pokoknya itu selama 7 hari itu, saya praktekkan langsung mas. Terus misal ada yang kurang nih, iki opo ya? Kok iki isok ngene? Saya harus gimana? Itu saya cari di YouTube. Saya cari di Google. Karena memang ya nek dibilang gaptek ya enggak, tapi dibilang pinter ya juga enggak, kayak setengah gitu loh mas, tengah-tengah lah saya itu, di middle lah. Terus habis itu selama 1 bulan mas, langsung jerawat mulai tumbuh ya kan. Karena kan memang gini, kalau di Lazada itu setiap hari harus upload produk, sedangkan saya bingung dong harus jualan apa. Akhirnya saya cari di toko oren, saya ambil gambarnya, posisi itu nggak ada barangnya mas, saya pajang. Yang penting intinya ini toko ini harus sudah etalasenya udah terisi, dan targetnya itu 1 minggu harus sudah 100 produk gitu. Ya, makanya saya ngelembur itu mas, lembur. Dan kalau orang belum terlalu pintar untuk marketplace kan pertama pasti rada angel gitu ya mas, agak sulit. Ini gimana ya cara upload produk biar fotonya bagus, ini gitu. Ya udah saya masukkan semua, jepret. Terus waktu itu di TikTok lagi muncul boomingnya serbuk kamar mandi, serbuk pembersih kamar mandi yang kalau klosetnya hitam itu langsung hilang gitu loh mas. Wah, di TikTok kok rame banget ya yang beli gitu kan. Terus saya cek di Lazada belum ada, saya masukin itu mas, langsung dus gitu. Jadi saya itu nggak pernah menyangka kalau produk itu yang akan naik, karena pikir saya itu awal masukin kan nggak boleh mix kan barangnya. Jadi ya kosmetik tak masukkan, terus kayak serbuk itu kan bukan kategori yang sama ya mas ya. Terus belum begitu paham, jadi tak masukin semua. Awalnya itu ya pembersih panci, terus tapi memang hitam itu bisa hilang kinclong mas. Memang bagus produknya, tapi agak sulit barangnya didapat. Soalnya dari Mesir, impor gitu loh mas. Nah setelah itu saya masukin serbuk itu langsung nge-boom karena di Lazadanya belum ada. Jadi saya masukin 1 hari itu awalnya ya 10 botol. Ya 10 botol. Tapi kalau barangnya nggak ada kan ya apa yang mau dikirim ya mas? Yo, saya itu tipe nekat, otak kanan banget. Jadi pokoknya nggak ada barang, upload aja. Terus habis itu setelah kena ketiban resi ya mas, tenggelam di apa itu resi itu, baru di situ saya rasa itu adrenalin saya muncul untuk iki barang nggak enak terus apa sih tak kirim gitu loh. Di situ saya langsung cari distributornya. Wah itu dari pagi sampai malam. Tapi rasa yang kayak gitu mas, rasa ketika orderan banyak barang nggak ada, itu yang bikin kangen. Itu bener-bener kayak wah dulu gimana ya rasanya kok bisa sepusing itu gitu. Jadi yang awalnya stoknya 10 terus jadi 20 dan itu juga muterin uang terus mas. Di Lazada itu kan tadi ya seperti yang saya bilang, uangnya bener itu uangnya juga tinggal 1 juta mas. Tinggal 1 juta ini yang 400 untuk kelas, yang 600 untuk hidup toh. Terus saya itu mikirnya gini, ya wes lah, misal iki nggak dadi ya wes gitu, wes pasrah. Sebenarnya saya sudah nyoba dan ternyata booming di serbuk itu tadi. Terus habis serbuk itu 1 bulan omset berapa ya mas? Pokoknya toko jadi itu 3 bulan. Jadi dari mulai membangun, terus mulai bulan pertama itu paling 10 resi. Terus bulan kedua itu omset udah 5 juta, 7 juta gitu. Nah di bulan ketiga bisa 20 juta. Banyak lagi. Itu di tahun 2020. Terus habis itu dulu viralnya itu lulur Bangkal khas Kalimantan itu loh mas. Itu kan di TikTok juga viral lulur. Jadi setelah serbuk ini karena banyak yang jual,
banyak yang kompetitor di Lazada. Akhirnya kan performanya agak menurun. Gimana cara ini biar ada produk pengganti yang bisa jadi hero SKU gitu loh. Ternyata di etalase saya lulur bangkal itu yang bisa naik. Terus itu saya cuma stok 5 Mas, 5 biji. Lah kok payu 20 biji Mas. Terus yang 15 saya nyari di mana? Terus itu langsung pusing lagi. Wes kalau dari Kalimantan 1 minggu kan. 1 minggu jelas SLA-nya telat. Kita ada batas waktu pengiriman kan. Terus itu gimana caranya itu langsung cari kayak distributor yang gede. Akhirnya dapat langsung kita ya stoknya nggak berani banyak-banyak dulu. Ternyata itu lumayan itu Mas. Itu sampai 1 bulan itu berapa ya Mas? Oh enggak, 1 minggu itu 50-an Mas, juta. Banyak. Ya segitulah, pokoknya itu kayak di Lazada itu kayak, wah ternyata ketika kita memang menekuni itu juga jadi jalan yang kita itu nggak nyangka-nyangka, tapi ternyata bisa ya gitu loh. Terus kalau di marketplace itu kebetulan kan saya sendiri adminnya, jadi apa-apa itu masih sendiri. Entah kenapa ya saya itu kayak belum bisa mempercayakan ke orang gitu, belum bisa percaya. Karena teman-teman saya yang Lazada yang di Sidoarjo sama Surabaya ini, ketika adminnya pintar itu terus gaya dewe gitu loh Mas, ya kayak gitu kan. Saya ada rasa takut di situ. Terus ya udah selama saya masih bisa sendiri ya saya lakukan, betul. Paling nanti ditemenin adminnya packing. Kalau kayak gitu biasanya 6 bulan Mas. Iya, saya kan tak cek gitu ya, sekitar 6 bulan. Jadi kan kalau udah booming otomatis banyak tuh yang kompetitornya masuk. Jadi kita tuh harus mikir gimana ya, ini produk apa lagi yang bisa beda sama yang lainnya gitu. Terus produk ketiganya itu pembersih jamur mukena, tas, itu malah cuma 7.500 Mas jualnya. Jadi dari yang kita itu profitnya banyak terus ke agak sedikit, tapi ya nggak apa-apa kan, kuantitinya setiap harinya keluarnya ya itu banyak. Jadi ya udah gitu kan. Terus itu di Lazada sampai 2023 awal tahun, saya masih inget itu teman saya datang ke sini, orang Blitar namanya Mbak Alfi kan. Beliaunya bisa TikTok dan paham TikTok Shop. Itu kan masih awal-awal banget Mas itu. Tapi beliaunya udah paham. Jadi kita barter ilmu. Beliaunya minta diajarin Lazada, saya minta diajarin TikTok. Kebetulan beliaunya di sini ke rumah gitu loh Mas. Terus kita sharing-sharing sampai sore. Dan saya dikasih tahu nih tips-tipsnya gimana caranya. Dan beliaunya juga tak ajarin gimana langsung praktek gitu. Nah, nanti langsung mencolot ke TikTok Mas. Habis itu awalnya itu TikTok itu tak masukinnya juga random barangnya ya. Barang yang tak jual di Lazada itu tak masukkan. Terus termasuk amplop lebaran. Jadi amplop lebaran itu sebelum di TikTok itu sebenarnya udah tak masukkan ke Lazada. Tapi kan kategorinya amburadul Mas. Karena saya kan di Lazada itu perlengkapan perabotan rumah tangga. Jadi ya entong, solet itu masuk semua. Karena memang target marketnya ibu-ibu. Jadi selain beli lulur nanti kan biar beli entong sekalian. Tapi bener Mas, itu kayak iya kadang itu ada yang DM gini, Mbak ini nggak punya tembel panci ta gitu. Nggak ada sekalian lampen. Saya bilang ada Bu, nanti ya 1 jam lagi. Jadi saya itu gambar nyari Mas di Google. Tak pajang, ini bisa di check out. Barangnya saya nyari di toko. Serius itu. Jadi kenapa etalase di Lazada itu bisa 500 ya. Yaitu setiap apa yang mereka butuhkan saya jamnya ada. Tunggu ya Bun 30 menit lagi. Jadi ketika setelah selesai balas chat beliau, langsung saya itu cari gambar, tak foto, tak masukkan. Kayak gitu. Ya solet, tembel panci, peniti itu juga ada. Banyak lah. Pokoknya apa yang bisa dijual gitu. Nah, di TikTok itu tak masukin produk yang ada di Lazada itu. Tapi tak pilih yang agak naik ratingnya. Iya, termasuk salah satu amplop lebaran itu pada waktu itu 2023 saya bikin amplop peluk. Itu pun terinspirasi dari itu Mas. Ketika saya scroll TikTok ya, itu ada ada bentuknya boneka gini, tapi dia peluknya permen sunduk itu loh Mas. Jadi yo gambar ini terus bawa permen. Terus saya gini, ini kalau diganti uang kayaknya lucu ya gitu kan. Ya, jadi idenya itu berawal dari situ. Akhirnya saya buka Canva. Karena memang editnya kan pakai Canva. Saya buka Canva, saya cari karakter di situ. Nemu 4 karakter, 2 cewek, 2 cowok. Saya cetaknya itu pakai printer rumah. Saya gunting. Saya foto jepret. Backgroundnya tembok waktu itu. Tak foto jepret gitu. Saya masukkan di Lazada sama yang di TikTok itu. Terus teman saya itu bilang gini, nyapa kok nggak iki ae sing mau lebokne iki lucu loh gitu. Masa toko yang ngene lucu? Itu saya masih kayak gitu Mas. Terus akhirnya itu yang tak kontenkan, amplop peluk. Jadi saya itu kan HP-nya iPhone, tapi
itu belum bisa cara ngedit yang dari aplikasinya iPhone langsung gitu loh Mas. Jadi saya pakainya kamera Instagram biar tangannya itu putih. Ternyata jadi hasilnya itu kurang maksimal gitu loh Mas, kayak masih pecah. Nggak tahu kenapa ya, itu beberapa 3 kali apa 4 kali gitu loh saya upload. Terus akhirnya saya pakai kamera bener-bener realnya IP. Sama teman saya kan dikasih tahu caranya itu yang penting konsisten. Di jam yang sama, postingnya tiap hari di jam yang sama, dan pilih lagunya itu yang lagi trending gitu. Saya lakukan itu Mas selama 7 hari. Ternyata di hari ke-7 FYP Mas. Amplop itu Mas. Waktu itu zaman lagunya itu zaman lagunya Ayah Susanti, Perempuan Banyak Muda itu loh. Lagunya Upin Ipin. Pernah denger kan itu? Tak pakein lagu itu. Gambarnya ya itu amplop, tangan saya masukin uangnya, tak gulung-gulung sih terus tak masukin kayak gitu. Itu kan teman saya habis dari sini. Terus saya ngedit toh Mas, karena memang kita harus punya draft. Kebetulan saya uploadnya di jam 3 sore, karena menurut saya itu jamnya akun saya itu jam 3 gitu loh. Teman saya pulang, lah kok jamnya itu waktunya posting. Ya udah saya posting, terus karena saya capek ya dari pagi sampai sore, kita sudah sharing banyak itu tadi, saya ketiduran di ruang tamu. Di HP tak taruh gitu. Bangun-bangun itu mau maghrib Mas, HP mati. Yus saya nggak aktifin nggak apa, tak colok nih gitu aja. Nah setelah Isa saya buka HP, loh kok love-nya banyak gitu kan. Yang awalnya itu yang like itu cuma 10 aja sulit Mas, itu sampai 50. Kok akeh ya, kan masih nggak percaya gitu loh. Terus habis itu selang 1 jam itu naik gitu. Ada orderan 1 masuk, seneng banget dong ya Mas ya. Wih ada orderan di 1, padahal yang di Lazada pernah ratusan, tapi kenapa yang di TikTok cuma 1 itu senengnya Masya Allah gitu loh. Setelah itu selang berapa menit lagi masuk lagi. Sampai esok harinya itu ada 20 resi Mas. 20 resi dan orang beli itu kan nggak cuma 1 pak. Ada yang 2 pak, 5 pak. Posisi di rumah barang juga nggak ada. Barang di rumah nggak ada. Akhirnya saya telepon teman saya. Iki barangku nggak enek gitu kan. Iki barangku nggak enek. Isok nggak jadi kira-kira hari ini gitu. Ya lek butuhnya sampean semono nggak ada gitu. Karena memang kalau untuk percetakan kan kapasitasnya itu 2000 piece Mas sehari. Waktu itu pokoknya saya kan itu paginya 20 resi toh Mas. Dan naik sampai sore kan udah 50 resi Mas. Jadi iya, dan 1 ini nggak notot. Akhirnya waktu itu ngelobi sampai 10 percetakan kecil-kecil. Karena waktu itu kan memang belum paham banget gimananya loh Mas. Jadi percetakan di Kediri, di Tulungagung, Blitar, Malang, bahkan Malang Mas tak masukin. Surabaya juga. Itu pun lewat online saya pesennya. Jadi yang penting gini, yang di Surabaya itu kan jadinya 3 hari, anggap aja 5 hari nyampe. Itu ibaratnya buat stok gitu loh Mas. Jadi di Malang juga sama kayak gitu. Jadi yang tak ambil untuk tiap hari yang Kediri, Blitar, sama Tulungagung itu tiap hari. Terus ketika Malang sama Surabaya nyampe kan pas gitu loh Mas. Itu sampai 10 percetakan. Itu momen-momen yang Masya Allah menurut saya, karena saya merasa di situ banyak ibu-ibu yang merasa terbantu gitu loh Mas. Kan saya awalnya cuma punya 1 admin packing, terus nambah lagi karena kan kalau untuk amplop nggak mentah kan Mas, kita masih gunting, ada yang masih ngelem, ada yang masih ngasih tambahan apa kayak gitu. Di 2023 itu sampai 35 orang yang membantu produksi itu kayak wah ternyata saya bisa berguna ya. Yang itu omsetnya berapa Mas ya? Itu 3 bulan 800-an Mas. Jadi di bulan pertama ini kan saya nge-live sendiri, adminnya sendiri, cetak resi sendiri. Kenapa? Pas waktu itu boomingnya kan amplop peluk, tapi saya juga punya amplop permen. Nah ketika saya nge-live itu juga sama kayak Lazada tadi. Ada yang gambar ini nggak Mbak? Saya bilangnya ada gitu, padahal belum ada. Setelah live saya langsung ngedit. Saya bikin, saya cetak dulu pakai printer rumah, yang penting saya bisa upload di seller center itu, baru saya, ini Kak linknya gitu loh. Nah seperti itu, makanya kenapa kok banyak banget jenis model amplopnya di etalase, sampai sekarang kan ada 30 lebih Mas. Itu jadi ceritanya ketika apa yang kamu butuhkan, saya bilangnya ada. Walaupun itu belum ada sebenarnya, tapi nanti saya adakan gitu. Itu sampai 800 Mas omsetnya. Jadi kayak yang ternyata dari barang sepele tadi ya, hasilnya nggak sepele gitu loh Mas. Itu kan di awal tahun, terus setelah lebaran, mama saya bilang gini, "Mbok kamu iku wong ketok wis enek duit, mbok yo tuku opo ben ketok," gitu loh. Ya namanya orang tua ya Mas ya. Karena memang saya itu tipikal lek wis duwe ya wis ngapain tumbas neh ngoten Mas. Jadi ibu saya itu kepengen mobilnya diganti gitu.
bukan diganti, lebih tepatnya beli. Dan biar orang itu tahu kamu itu selama ini bekerja keras. Jangan sampai enek embel-embel, penak yo anak tunggal ibumu lunga. Kue enek, apa-apa enek. Karena memang kalau jualan online itu kan kita di belakang, nggak kelihatan. Tapi tahu-tahu uangnya banyak gitu kan. Jadi ibu saya itu pengennya itu biar kamu itu juga dihargai gitu loh. Padahal saya itu lebih senangnya itu, ya wes yang penting kita itu ada gitu. Tapi karena mama saya pengen mobil, itu langsung bilangnya maghrib. Maghrib itu saya langsung telepon Pak Pos saya. Pak Pos esok tenang neng showroom. Subuh berangkat mas. Itu ceritanya. Jadi saya sama Pak Pos saya sama mama saya itu langsung subuhnya langsung berangkat. Ya walaupun second mas, tapi kan itu impian saya dulu pengen punya expander hitam. Itu impian saya di 2019 pengen mobil expander. Dapatnya mobil expander tahun 2019. Itu ketika lihat langsung kayak ini aja gitu loh mas. Padahal saya nggak tahu ini tahun berapa. Dan ternyata itu tahun 2019. Kan Allah itu ngasihnya itu ya tetap dikasih gitu loh. Tapi salahnya kita nggak nyebut tahun ya. Itu dari TikTok. Dari TikTok saya belikan mobil sama tanah. Setelah beli mobil, terus oh ya saya punya nazar mas, saya lupa. Jadi setiap saya mau memulai usaha itu, jadi di waktu 2018 itu loh mas, memang saya itu bilang gini ke kakak saya, Mbak Rere tadi, kamu itu 3 digit loh, mbok tukokno mobil gitu kan. Saya bilang gini, aku nggak akan tuku mobil mbak, lek aku urung umroh. Terus nggak tahu kenapa, uang udah ada mas, tapi nggak kebeli mobil. Ternyata memang kita harus itu dulu ya. Kan kadang saya lupa, saya ngomong apa itu lupa. Ternyata setelah saya jalani, kita bertiga umroh, saya, Mbak Rere, sama teman saya yang Surabaya, yang ngajak saya Lazada itu, namanya Mbak Ika itu, kita bertiga umroh di 2018. Itu umroh pertama kali saya. Terus habis itu, buka toko Lazada tadi, saya nazar lagi, kayak gini, ya Allah, lek misal iki kok sukses, aku pengen rono maneh gitu, pengen umroh lagi. Terus di 2021 ternyata kan belum bisa ke sana toh. Ternyata belum nyampe sana aja sama Allah di 2023 ditumpleki paketan lagi mas gitu loh. TikTok ini jadi kayak wah gitu toh mas. Akhirnya di 2023 akhir saya umroh di November 2023. Ya jadi karena kebetulan mama saya udah pulang juga kan. Jadi saya bisa melaksanakan janjinya saya itu di November 2023 untuk umroh. Dan di 2023 itu saya mengajak suami saya umroh. Ternyata beliaunya belum mau dan belum siap. Ya udah jadi saya berangkat sendiri. Kan karena sebelum-sebelumnya memang sering ke Jakarta sendiri, ke Jogja sendiri, kayak yang Pelangsing itu kan sering keluar kota juga. Jadi ya terbiasa sendiri gitu mas. Terus setelah itu ada sedikit tragedi. Ternyata memang jatah jodohnya sudah habis. Ya kan jodoh itu ada jatahnya ya mas ya katanya. Jadi ya kita berpisah baik-baik. Jadi mulai dari 2023 itu sampai sekarang. Terus di 2023 itu ya mas ya. Karena kan 2023 itu ibaratnya itu kita patah hati ya. Biasanya jalannya 2 kaki. Ternyata di 2024 dan itu awal tahun kan mau menyambut Ramadan. Lebarannya April akhir kalau nggak salah. Dan 4 bulan sebelumnya kan saya sudah prepare seharusnya. Tapi alhamdulillah di tengah Allah kasih nikmat itu tadi. Jadi di awal tahun, saya mulai amplop lagi kan. Saya bikin desain, tapi itu ibarat start itu agak mundur mas. Teman-teman saya udah mulai, saya baru mau. Jadi udah hamin 40 hari dari lebarannya. Mepet banget. Kalau nggak hamin 60 ya, 1,5 bulan sebelumnya. Padahal seharusnya itu 4 bulan sebelumnya udah siap. Tapi karena kondisi saya yang agak tidak memungkinkan patah hati. Jadi ya nggak bisa maksimal gitu loh mas. Ternyata Allah masih baik. Mungkin karena doa mama saya juga ya. Salah satu amplop itu juga tembus banyak lagi mas. Bisa 2.000 paket itu. 2.000 paket. Jadi packing dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Maksudnya dengan kondisi seperti itu. Dengan hati yang berantakan. Allah itu masih kasih rezeki yang Masya Allah gitu loh mas. Ya bersyukurnya di situ. Terus terulang lagi di 2025 kemarin. Amplop lebarannya. Ya, menurut saya masih bisa, Mas. Jadi kalau karena saya mainnya di kayak gini, berarti kita harus lihat kalender. Kayak berapa bulan lagi ya Imlek, berapa bulan lagi ya Natal, kan kita bisa masuk di situ. Atau sampul buku, pokoknya yang kayak percetakan-percetakan gitu loh, Mas. Masih bisa. Atau souvenir manten ini belum tak itu sih, ada ide tapi belum tak realisasikan tuh. Ya karena patah hati kemarin mungkin mas ya. Awal 2024 itu kan patah hatinya ya mas. Ternyata setelah selesai semuanya di akhir tahun lagi di November juga, November 2024 saya ingin membuka lembaran baru saya
Maksudnya itu lebih ke saya ingin memulai semuanya, ini saya yang baru gitu loh Mas. Jadi saya berangkat umroh lagi yang ketiga. Ibaratnya itu kita tuh semangat lagi gitu loh. Ternyata di 2025 Allah kasih kesempatan untuk amplopnya juga rame lagi gitu. Jadi lebih ke gimana ya teman-teman, semuanya itu bisa. Kita itu kan kayak saya Mas ya, track recordnya itu anak broken home. Tapi kita itu bisa kok, kita itu bisa hebat selama kita itu mau belajar. Jadi jangan pernah insecure. Ya memang kadang pertanyaan, pernyataan orang itu agak nyelekit karena memang nggak difilter. Tapi kalau nggak kayak gitu, nggak dari omongan-omongan yang keras kayak gitu, kan kita nggak akan jadi pribadi kita yang sekarang gitu loh. Padahal saya anak tunggal. Ibu saya kerja. Kalau orang lihat kan enak yo. Wes anak tunggal, ibu lungo. Tapi ibu saya ngajarinya nggak kayak gitu. Kamu punya kaki ya berdiri di kaki sendiri. Jadi mama saya itu nggak tahu proses saya. Tahu-tahu sudah meledak gitu Mas. Baru beliau jadi investor. Tapi saya tolak. Karena uang saya sudah banyak. Jadi tahu-tahu itu paketan sudah banyak. Saya udah 2 digit. Iki nek butuh duit nggak apa-apa. Emang saya kayak gitu Mas. Iki lah enek duit, kalau enek kurang modal, enggak mah duitku sakeh kok. Saya bilang gitu. Jadi lebih ke sekarang maunya apa gitu. Karena kan saya sama mama berpisahnya juga lama ya Mas, 15 tahun lebih pisah sama mama. Iya, hampir 20 tahun. Ya udah sekarang nyogok kunci surganya gitu Mas. Jadi ya memang mama saya itu Masya Allah doanya. Bener, doa ibu itu mustajab Mas. Jadi teman-teman, saya akan sedikit banyak sharing tentang materi TikTok. Kenapa kok saya bisa sukses di TikTok dan gimana cara awalnya. Itu nanti semuanya ada di membershipnya Pecah Telur. Kalau nggak salah ada 14-15 episode. Jadi nanti saya kupas tuntas di situ, mulai dari awal, gimana cara jualannya, gimana tips-tipsnya. Itu semuanya ada di membershipnya Pecah Telur. Untuk teman-teman yang mau gabung di membership Pecah Telur, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Yang pertama itu jujur, saya belum paham umrah itu kita ngapain tuh di sana. Jadi yang pertama itu saya takjub, wah bangunannya gede. Wah, iki ternyata ngene. Saya anak desa masih jarang banget untuk ke kota. Jadi kan roh bangunan, apalagi di sana kan bangunan gede-gede itu lebih ke wah gitu. Ketika pertama kali melihat Ka'bah itu sakit banget Mas di sini. Kayak sakitnya itu aku tekan kene ya gitu loh. Itu gede banget Ka'bah, langsung kayak di hadapan mata gitu loh. Karena kan mungkin belum tek banget ya Mas. Akhirnya sama Allah dikasih kesempatan di 2023 ini. Di 2023 ini sebenarnya Allah tunjukkan beberapa bagian-bagian yang saya awalnya nggak paham loh. Kenapa ya kok kayak gini gitu. Ternyata sampai rumah dikasih hadiah yang entah hadiah itu wallahu alam. Dan di umrah kedua itu saya lihat ada tour leader kan Mas. Kayaknya enak ya jadi tour leader. Kayaknya isok rene terus, isok ngewangi orang-orang sepuh. Di sana itu saya banyak ditempeli arek cilik Mas. Banyak yang tiba-tiba langsung ngamplok gitu. Tiba-tiba langsung kayak ngasih kue. Makanya itu kayak kok sing ditempeli kok anak kecil-kecil gitu loh. Terus yang ketiga itu, yaitu Allah itu menjawab keinginan saya di umroh yang kedua. Kan saya pengen jadi TL ya Mas, tour leader itu tadi. Walaupun sebenarnya itu nggak resmi, tapi dari keberangkatan itu saya udah dipasrai ada mbah-mbah, jadi kayak ngewangi mbah-mbah. Karena kebetulan TL yang ketiga ini agak sepuh dan laki-laki. Jadi untuk urusan perempuan kan saya malah ngewangi, apalagi saya yang muda. Pas ketika di sana juga banyak mbah-mbah yang saya itu sampai merinding gini Mas. Waktu cium Ka'bah, sekamar itu ada mbah-mbah 4. Saya itu awalnya udah nggak mau turun karena saya udah pegang Ka'bah, udah cium. Terus nggak tahu kenapa kok tiba-tiba mau turun gitu maksudnya. Ketika saya buka pintu, mbah-mbah 4 ini keluar. Kan kamarnya sebelahan. Itu se-travel sih Mas sebenarnya. Cuma udah ditinggal duluan gitu loh Mas. Karena mbah-mbah, saya nggak tahu kenapa ya. Saya kaget loh. Kok mriki sedanten gitu kan. Lah kan katanya suruh kumpul di lobi. Niki loh semuanya sudah ada di WC 3. Saya bilang gitu. Kan memang titik poinnya di WC 3. Terus mbah ini 4 ini gak ada yang pegang HP. Habis itu dia pun monggo kalih kula matur ngoten. Ya Allah alhamdulillah yo enek mbakku malah gitu. Terus saya nonton itu 3 Mas. Yang 2 jalan sendiri, saya di depan sama yang paling sepuh. Yang saya merinding itu kan hari ketiga di Mekah Mas. Mbah itu bilang gini, "Mbak, aku ket ning kene sik urung roh Ka'bah. Alhamdulillah emang ketemu sampean. Iso roh Ka'bah karena waktu hari pertama itu pakai kursi dorong Mas. Ketiga-tiganya. Enggak tahu ya kenapa. Iya kan ada di lantai 2 ya itu ya. Iya di masjidnya, jadi nggak sampai ke pelataran gitu loh. Jadi kayak menurut saya itu aku nggak pengen medok kok. Kenapa kok tiba-tiba ingin turun? Ternyata ada pesan tersebutnya itu. Dan Mas yang paling part kayak nggak masuk di logika itu. Ketika itu Mas, kalau mau sholat asar itu kan wis penuh. Bahkan sebelum adzan kan udah ditutup ya. Itu kita masuk tempatnya itu di depan Ka'bah Mas. Cuma 2 atau 3 saf saya lupa. 3 saf untuk 3 orang
kan beliau bertiga ya, untuk 3 orang. Setelah itu adzan, padahal sebelumnya itu sebelum adzan aja udah ditutup loh mas. Itu dapat 3, jadi kayak nggak bisa di logika kalau saya mas. Itu gini, kadang orang itu kalau mau ke sana kan bisnisnya banyak ya mas, tapi begitu kita nyampe di sana itu nggak bisa ngomong apa-apa itu mas. Nggak bisa, sepatah kata pun kita nggak bisa ngomong gitu. Kayak udah, kalau waktu itu kan di Madinah dulu, jadi bisa masuk Rudhoh 2 kali. Waktu itu yang saya video itu yang terakhir, waktu itu saya sendiri. Yang pertama dari travel, yang kedua kan dari nusuk ya mas. Karena ya itu udah pernah tahu caranya, jadi sebelum kesana itu kita daftar nusuk itu. Itu lebih ke kayak, nggak bisa ngomong gitu loh mas. Kayak di situ udah sujud, diem, kayak merasa, saya rasakan itu kayak dipeluk, hangat sini mas. Kayak anget banget gitu loh, kayak saya itu rasa enek, yes gitulah rasanya. Jadi apa yang kita tulis dari rumah pengennya ini nggak bisa keluar. Intinya kayak terima kasih dan maafkan. Kalau di umroh kedua dulu itu saya sering ngomongnya itu maafkan, maafkan, maafkan aja mas. Ternyata di umroh yang ketiga ini saya baru nyahnya, oh saya cuma minta maaf tapi nggak pernah terima kasih gitu. Jadi kemarin tuh pas umrah ketiga itu, ya saya terima kasih banyak banget karena kayak, wah ceritanya gini gitu loh, kayak gitulah pokoknya. Karena saya itu banyak dosa yang Allah tutupi kan. Tapi saya masih bisa dipanggil ke sana lagi. Dengan kondisi waktu itu jujur mas, umroh ketiga itu uang saya nipis banget. Saya itu di jalan cuma bilang gini, ya Allah aku pengen umroh gitu kan. Tapi aku saiki sih orang nenek duit. Aku pengen umrah, pengen ngeresiki awakku gitu kan. Percaya nggak mas, nyampe rumah, saya bersih-bersih lemari, nemu 26 juta mas. Saya lupa ada tabungan di situ. Saya lupa kalau menyimpan sesuatu di situ. Uang cash itu? Bukan, lebih ke emas mas. Tapi hitungannya nggak segitu. Kok ini masih ada di sini gitu loh. Ya itu bener uang saya sendiri. Tapi kan itu nggak masuk dalam hitungan gitu loh mas. Langsung di situ besoknya saya jual. Setelah saya jual kan dapat uang toh, langsung buat saya DP. Bukan DP sih, tak tambahin 4 juta langsung lunas kan. Saya cuma bilang gini, aku nggak enek nek saiki, ibaratnya kasarannya iki saya cuma sanggup 5 juta loh. Padahal di umroh pertama, kedua itu habis banyak ya. Nggak tahu kenapa yang ketiga ini, apa karena uangnya menipis ya. Cuma 5 juta, tapi karena mungkin itu ya mas. Umroh pertama, kedua kan udah beli banyak oleh-oleh, banyak ini. Sekarang tuh lebih ke ya udah kesana niatnya ibadah. Ya beli secukupnya lah, nggak sampai mana berapa koper gitu, enggak. Tentunya mama seneng ya mas ya, karena mama itu gini mas, mama itu nggak pernah minta, tapi ngode, kayak gelangnya api ya, kayak ali-ali ini api ya gitu. Ya mas itu, tapi saya paham gitu loh. Ya udah, langsung kan saya peka aja mas. Yes, intinya saya membahagiakan mama saya karena memang kita nggak pernah ketemu, udah lama. Jadi ya itu orang tua saya yang dekat cuma mama. Terus apa yang bisa saya berikan ya saya usahakan gitu. Walaupun ibaratnya belum ada ya, misal pengen apa ya wis bilang ada gitu. Walaupun sebenarnya nggak pernah minta, cuma ngode. Rahasianya itu kalau saya itu sembunyikan prosesmu. Sembunyikan prosesmu dulu. Ya kalau saya kan memang diem dulu mas. Ibaratnya itu sembunyikan proses itu dalam arti gini. Ketika saya buka toko di Lazada, kan nggak ada yang tahu itu. Saya bener ngutik-ngutik sampai 1 bulan, sampai 2 bulan. Tahu-tahu ketemu saudara, muka saya banyak jerawatnya. Oh kamu kok jerawatan ngopo? Nggak ngerti, padahal saya itu kurang tidur. Ibaratnya tirakat lah ya mas ya, tirakat bangun toko. Kalau toko offline, kita bangun pakai bangunan. Tapi kalau tokonya online, kita bangunnya ya di seller center itu kan. Seller center Lazada atau seller centernya TikTok. Di situ ditirakatin, maksudnya ditirakatin itu diotak-atik, masukin etalase, diaktifin tokonya. Dan dulu itu karena saya itu tipe orang yang seneng kerjanya malam. Kalau malam itu ide ada aja gitu loh mas. Dan hawanya kan sejuk ya. Jadi saya sampai jam 2, jam 1 malam, jam 2 malam gitu. Tak otak-atik. Nanti pagi untuk packing, untuk apa yang habis, malam diotak-atik lagi. Jadi kayak gitu. Maksudnya sembunyikan proses ya itu seperti itu. Untuk membabat itu kan memang jalannya kayak jadi kepompong sih kan mas. Jadi kepompong dulu 2 bulan, 3 bulan, baru kita bisa melibatkan sayap kita karena udah jadi kupu-kupu. Ya, selalu kayak gitu. Dan ketika ada materi masuk nih, saya itu nggak pernah puas di situ. Pasti tak cari, entah itu di YouTube atau itu di Google, itu pasti saya tak cari. Oh ternyata kurang ini. Dan enaknya lagi itu kalau di marketplace itu kan kita bisa tanya ke customer service-nya ya. Ke apa ya? Kalau di Lazada itu ada university-nya sebenarnya mas. Ada university apa saya lupa namanya ada. Di situ pusat pembelajaran. Apapun ilmunya. Jadi misal sama Pak Muharrem tadi udah dikasih
dikasih nih poin-poinnya. Sebenarnya enaknya itu langsung poin, Mas. Kamu harus gini gitu loh. Kalau kita lihat di materi kan isi meta nih. Nah, jadi misal dari Pak Muharrem ini apa yang kurang itu langsung tak cari. Kurang apa ya? Ini harusnya gimana ya? Kayak gitu. Jadi jangan pernah puas untuk belajar sampai situ aja. Kalau saya kayak gitu. Dan TikTok itu kan termasuk dibilang otodidak ya Mas, karena saya cuma dikasih tahu teman saya itu tips-tipsnya itu kan posting di jam yang sama setiap hari, pakai sound yang ini, sama diotak-atik seller centernya, kan poinnya itu aja. Terus penjabarannya ya tinggal kita sendiri tuh. Jadi mungkin nanti buat teman-teman itu ya jangan pernah puas untuk belajarnya cuma sampai di situ, jangan. Apa yang kurang ya harus dicari. Kalau saya itu lebih sering bacanya itu Mas, doanya Nabi Yunus. Misal kayak buntu tenan gitu ya, saya tuh diem gitu, kan menyelaraskan hati dulu ya, baru doa Nabi Yunus itu yang sering saya baca itu sih Mas. Kan tiap orang beda-beda ya, sama doa dari mama. Jadi kayak, mah iki aku arep pengen yes, disalim, pokoknya minta izinnya itu. Minta izinnya, karena menurut saya itu doa ibu itu mustajab. Ketika kita mau ngapain itu tetap kembali lagi ke ibu kan Mas. Pokoknya buat teman-teman yang senasib sama Kumala, yang takdirnya mungkin dipisahkan dari orang tuanya, itu bukan salah kita, itu juga bukan salah orang tua kita, tapi percayalah Allah itu ngasih sesuatu yang nanti kamu gak akan sangka-sangka selama kamu berjalan di jalan yang benar. Jadi menurut saya kata-kata perbaiki diri kita, nanti Allah bantu itu bener-bener Mas. Kita itu nggak salah gitu loh. Bukan ya itu takdirnya kita, ya kita terima. Karena itu sudah bagian dari perjalanan kita. Tinggal nanti kita mau pilih jalan yang mana. Semua pilihan itu ada di kita. Saya lulusan S3, maksudnya itu SD, SMP, SMK. Dengan lulusan SMK saja saya bisa beromset 3 digit, apalagi teman-teman yang lainnya. Kita itu bisa kok, apalagi kalian gitu. Saya Kumala Sinta, owner dari Oni Cantik. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman sehat, bahagia selalu. Sarang heo, go mawo!